Shalom anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di pembelajaran kita di hari ini. Dan di hari ini kita memulai semester yang baru di tahun 2021. Nah, untuk anak-anak di kelas B TK Menora, Ded ingin menanyakan apa kabar semuanya. Apakah dalam keadaan baik atau tidak baik. Tapi Ded mengharapkan keadaan anak-anak beserta mama dan papanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam kesehatan yang baik, dan dalam keluarga yang baik, menikmati sukacita di awal tahun ini. Nah, di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di semester yang baru yang tadi Ded sampaikan. Nah, untuk itu tema yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah tema rekreasi. Nah, adik-adik, yang tadi Ded sampaikan bahwa tema kita di hari ini adalah tema rekreasi. Nah, kata rekreasi ini bukan kata yang baru yang kita dengar ya. Ini kata yang sudah kita dengar sehari-hari, dan biasanya keluarga-keluarga atau adik-adik bersama keluarga maupun dengan teman-teman sering melakukan rekreasi ya, ke tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Tual atau di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon, maupun ada adik-adik bersama keluarga yang sudah pergi ke luar kota, misalnya Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Nah, kata rekreasi kita akan belajar pertama untuk melihat huruf-huruf apa saja yang terdapat di dalam kata rekreasi. Nah, huruf yang pertama dari kata rekreasi adalah R. Kemudian ada huruf E, lalu kemudian ada huruf K, lalu kemudian ada huruf R, lalu kemudian ada huruf E, lalu kemudian ada huruf A, lalu kemudian ada huruf S, lalu kemudian yang terakhir ada huruf I. Maka kalau kita sambung menjadi rekreasi. Nah, adik-adik, untuk mengenal kata rekreasi lebih dalam lagi, maka Ded akan menampilkan macam-macam tempat rekreasi yang biasanya dikenal di Indonesia atau yang biasa dikenal di buku-buku pelajaran atau yang pernah adik-adik pergi bersama keluarga. Nah, macam-macamnya ini bisa seperti ini. Yang pertama itu ada gunung. Yang kedua itu ada hutan. Yang ketiga ada taman. Yang keempat ada pusat perbelanjaan atau bisa dibilang mall, swalayan, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada pusat jajanan atau tempat kuliner, wisata kuliner, dan sebagainya yang berkaitan dengan makanan. Lalu kemudian ada tempat-tempat bersejarah, misalnya museum atau hal-hal lain yang berkaitan dengan sejarah-sejarah. Lalu kemudian yang terakhir ada pantai. Nah, itu ada beberapa contoh atau beberapa macam tempat-tempat rekreasi yang bisa adik-adik pergi atau menjadi tempat-tempat rekomendasi ketika adik-adik berlibur atau adik-adik berpergian di suatu kota, di suatu daerah. Nah, untuk adik-adik tidak bosan dengan keadaan, adik-adik bisa memilih tempat-tempat rekreasi tertentu yang ada di tempat di mana adik-adik datang. Nah, adik-adik, itu adalah macam-macam tempat rekreasi. Namun, kita akan melihat di Kepulauan Kei. Nah, ada tempat-tempat rekreasi yang bisa adik-adik kunjungi. Nah, kita kan berdomisili di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, ada beberapa tempat rekomendasi atau tempat-tempat rekreasi yang bisa adik-adik kunjungi bersama dengan keluarga. Yang pertama, yang paling kita kenal ya, yang Ded bisa sajikan, memang ada beberapa tempat rekreasi lain. Namun di video kali ini Ded hanya menyampaikan misalnya yang pertama Pantai Pasir Panjang. Lalu kemudian ada Pantai Ohu Lilir. Lalu kemudian ada Pantai Difur, ada Pantai Nam Indah. Bahkan ada Pantai Ngurtafur dengan keistimewaan ya, ada pasir di tengah laut ya. Lalu kemudian ada Goa Hawang. Nah, lalu kemudian ada pemandian air Evu. Lalu kemudian ada beberapa pulau yang bisa adik-adik kunjungi sebagai tempat rekreasi, misalnya Pulau Bair, Pulau Adranan. Lalu kemudian jangan lupa di
di Tual di Kabupaten Maluku Tenggara juga punya hutan mangrove di Desa Debut. Nah, itu adalah tempat-tempat wisata atau tempat-tempat hiburan yang bisa ada dikunjungi sebagai tempat rekreasi bersama keluarga. Nah, oke adik-adik, di pembelajaran terakhir kita di hari ini, Ded akan menyampaikan betapa pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan ya. Mengapa? Karena tempat-tempat rekreasi harus kita jaga bersama ya. Nah, untuk melestarikan lingkungan, yang pertama kita tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan. Pohon-pohon yang ada di hutan maupun pohon-pohon yang ada di lingkungan adik-adik jangan ditebang dengan sembarangan. Mengapa? Karena bisa mengakibatkan longsor, banjir, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, harus rajin membersihkan lingkungan, misalnya selokan atau kali atau hal-hal yang ada di pinggir pekarangan rumah adik-adik, lingkungan adik-adik harus sering dibersihkan. Nah, yang kemudian adalah tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Adik-adik perlu merawat, perlu menjaga. Lalu kemudian ada juga unsur yang berikutnya adalah menanam kembali hutan yang gundul. Harus menanam pohon, harus menanam tanaman. Nah, lalu kemudian harus melakukan penebangan tetapi dengan pilihan, misalnya pohon yang sudah mati, pohon yang sudah kering, nah harus ditebang tetapi harus juga ditanam kembali. Lalu kemudian harus mencari ikan dengan cara yang tradisional dengan memancing, jangan menggunakan bom atau bahan-bahan kimia lainnya untuk mempercepat penangkapan ikan. Nah, lalu kemudian adik-adik juga harus rajin menanam pohon di lingkungan adik-adik, di pinggir jalan kota. Nah, itu harus adanya penanam pohon-pohon. Lalu kemudian membuat daerah terasiring di daerah pegunungan ya, agar tidak terjadi longsor. Lalu kemudian yang terakhir, mengurangi penggunaan asap kimia atau menggunakan bahan-bahan kimia lalu dibuang dengan sembarangan, lalu akhirnya mencemarkan lingkungan. Nah, demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang sudah Ded sampaikan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Nah, lewat pembelajaran kali ini Ded mengharapkan untuk adik-adik semua dapat memahami dan mengerti tempat-tempat rekreasi dan bagaimana menjaga lingkungan yang adik-adik punya. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.